Secara ringkas kami laporkan dampak bencana di Sumatera terhadap sektor pertanian dan upaya pemulihan akan dilakukan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan data per tanggal 13 Januari 2026, sawah yang terdampak bencana di ketiga provinsi mencapai 107,4 ribu hektar, yang terdiri atas sawah rusak ringan 56,1 ribu hektar, rusak sedang 22,2 ribu hektar, rusak berat 29,1 ribu hektar. Dari lahan sawah yang terdampak tersebut, luas areal tanaman padi dan jagung yang mengalami puso gagal panen mencapai 44,6 ribu hektar. Pada lahan perkebunan, luas areal terdampak pada lahan tanaman kopi, kakao, kelapa dalam, dan lainnya di luar lahan sawit mencapai 29,3 ribu hektar. Lahan hortikultura yang terdampak untuk lahan sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.800 hektar. Sedangkan jumlah ternak mati hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, unggas mencapai lebih 820.000 ekor. Kami juga mencatat RPH rusak sebanyak 58 unit, alsintan hilang mencapai 2.300 unit, BPP rusak 74 unit, bendungan rusak 3 unit, irigasi rusak 152 km, dan jalan produksi rusak 820 unit. Tentu data dampak kerusakan di sektor pertanian bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap harinya melalui koordinasi intensif antara unit eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dengan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi di ketiga wilayah terdampak. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, Kementerian Pertanian berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai 1,49 triliun. Yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar 736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan 68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan 50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, pestisida 641,25 miliar. Alokasi bantuan-bantuan tersebut kami prioritaskan pada wilayah-wilayah yang paling terdampak di ketiga provinsi, khususnya lahan sawah yang rusak ringan, sedang. Adapun untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, rehabilitasinya memerlukan sinergi yang kuat dengan Kementerian ATR, BPN terkait dengan penataan ruang dan Kementerian PU untuk perbaikan jaringan irigasi. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini pada APBN Kementerian Pertanian 2026, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di 3 provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan 5,1 triliun. Perhitungan tersebut berasal dari kebutuhan pemulihan sektor pertanian di Provinsi Aceh, Sumut, Sumatera Barat yang perlu dilakukan secara komprehensif dan meliputi semua lokasi pertanian terdampak. Untuk itu diperlukan dukungan tambahan anggaran di luar kapasitas yang ada saat ini, mengingat program-program prioritas lainnya dalam rangka mencapai dan menjaga swasembada pangan berkelanjutan harus tetap berjalan. Usulan alokasi anggaran tambahan 5,1 triliun tersebut kami fokuskan untuk melaksanakan tambahan rehabilitasi sawah senilai 3,4 triliun, rehab kawasan perkebunan 456,4 miliar, bantuan benih hortikultura 19,1 miliar, pakan ternak 262,8 miliar, sarana prasarana 674,7 miliar, rehab bangunan dan sarana penunjang lainnya 291 miliar. Untuk itu, pada kesempatan ini kami memohon dukungan dari pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI untuk mendukung adanya alokasi tambahan anggaran
dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana yang terjadi, khususnya pemulihan sektor pertanian. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga melaporkan bahwa dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera, telah terkumpul donasi Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli sebanyak 75 miliar. Bantuan tersebut telah dikirim 3 tahap bekerja sama dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan TNI serta Polri. Pimpinan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, demikian beberapa hal yang kami sampaikan dan mohon lebih lanjut Ibu Ketua dan para Wakil Ketua